Modul 8 akan membahas tentang hukum waris. Pendahuluan. Salah satu hal yang diatur dalam KUH Perdata adalah hukum waris. Namun mengingat sampai sekarang belum terdapat hukum waris nasional, maka hukum waris perdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata. Mereka adalah golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa seperti Jepang, dan berlaku juga bagi golongan timur asing Tionghoa. Bagi golongan pribumi berlaku hukum kewarisan adat sepanjang hukum adatnya masih hidup, sedangkan bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum kewarisan Islam. Meskipun terdapat pluralisme pengaturan dalam hukum waris, modul ini hanya mempelajari pengaturan menurut KUH Perdata. Hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris beserta akibat hukumnya. Sebelum mempelajari pembagian harta waris, maka harus dan perlu dipelajari terlebih dahulu mengenai subjek hukum waris yang terdiri dari pewaris dan ahli waris. Syarat umum pewaris, prinsip umum pewaris, pengaturan serta unsur-unsur dalam hukum waris yang dibahas dalam modul ini. Hal yang penting untuk diketahui bahwa dalam hukum waris terdapat sesama ahli waris memiliki hak yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pewaris juga terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Hanya saja sepanjang harta warisan belum dibagi, maka hal tersebut menjadi harta yang dimiliki bersama-sama ahli waris. Adapun yang beralih tidak hanya harta bendanya saja, tetapi berikut kewajiban dan tanggung jawab sang pewaris. Kecuali terhadap waris yang menolak warisan, maka tidak menerima hak apapun kewajiban pewaris. Dengan demikian, bagi kreditur yang memiliki tagihan kepada pewaris langsung dapat menuntut ahli waris untuk memenuhi kewajiban pewaris. Kecuali ahli waris menyatakan menolak warisan. Pada prinsipnya, setiap orang berhak atau cakap menerima warisan, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan sepanjang dilahirkan dalam keadaan hidup. Hanya saja undang-undang memberi pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak berhak mewaris. Mereka antara lain adalah orang yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah, telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, menggelapkan atau merusak wasiat, dan lain-lain. Meskipun pewaris memiliki hak sebagai individu untuk mengalihkan harta bendanya kepada siapapun yang diinginkannya, namun hal tersebut tetap harus memperhatikan hak sosial para ahli waris. Oleh karenanya, undang-undang membatasi kewenangan ahli waris untuk tidak sebebas-bebasnya mewasiatkan harta benda yang dimilikinya. Pembatasan tersebut dikenal dengan istilah legitime property. Dalam modul ini dibahas tentang pengertian subjek dan objek hukum waris. Modul ini juga membahas tentang syarat-syarat dan prinsip bawaan umum pewaris sebagai pedoman dalam pembagian warisan dan pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata. Secara khusus setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat mengerti apa itu hukum waris dan subjek hukum waris, syarat dan prinsip hukum waris, pengaturan dalam hukum waris, unsur-unsur dalam hukum waris. Kita masuk ke dalam kegiatan belajar 1, pengertian, syarat, dan prinsip pewarisan. A. Pengertian mewaris. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya, yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Dalam sistematika kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, hak dan kewajiban yang demikian adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata tentang benda dan buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang diatur dalam buku 1 tentang orang tidak dapat diwariskan. Misalnya, hak dan kewajiban sebagai suami, meskipun ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan tidak beralih, misalnya hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan suatu perkumpulan tidak dapat diwariskan, kecuali terhadap asas yang disebutkan di atas juga terdapat pada hak dan kewajiban yang tidak dapat diganti dengan uang. Misalnya, hak seorang untuk mengingkari sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke-180 dalam perkawinan suami istri pada pasal 251 KUH Perdata beralih pada para ahli waris suami tersebut jika ia meninggal.
Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut budel. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta diakibatkannya para ahli waris dalam buku Wahyu Dharma Brata pada tahun 1994 1-2. B. Syarat umum pewarisan. 1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata. Pewaris hanya berlangsung karena kematian. Kedua, untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Pada pasal 836 KUH Perdata, untuk bertindak sebagai ahli waris harus hadir pada saat harta di peninggalan jatuh meluang atau warisan terbuka. Perlu diperhatikan aturan pasal 2 ayat 1 KUH Perdata mengenai bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat 1. Telah dibenihkan, 2. Dilahirkan hidup, 3. Ada kepentingan yang menghendaki warisan. 3. Prinsip umum pewarisan. 1. Pada asasnya, yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. Kedua, dengan meninggalnya seseorang, seketika segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya atau hak saisine. Dengan demikian, ahli waris dengan hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan berkaitan dengan hak saisine, yang juga dikenal hereditatis patricio, hak ahli waris untuk menuntut yang khusus berkaitan dengan pewaris. 3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris. 4. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak berbagi. Pada pasal 1066 KUH Perdata. 5. Pada asasnya setiap orang termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris kecuali mereka dinyatakan tak patut mewaris pada pasal 833 KUH Perdata. Maka dalam kegiatan belajar ini diuraikan dengan mengenai sistem pewaris menurut KUH Perdata. Dalam hal ini dikenal dua macam sistem pewaris, yaitu mewaris berdasarkan undang-undang dibedakan atas mewaris kepala per kepala uit eigen hoofd. B. Berdasarkan penggantian beachplatsvervoering. Yang kedua adalah mewaris berdasarkan statement atau wasiat. Kegiatan belajar 2. Pengaturan dan unsur hukum waris. A. Tempat pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 528 KUH Perdata, hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, hukum waris dalam penempatannya dimasukkan dalam buku 2 KUH Perdata tentang benda. Penempatan hukum waris dalam buku 2 KUH Perdata ini menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum karena mereka mendapat bahwa dalam hukum waris tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, artinya aspek-aspek hukum pun tersangkut dalam hukum waris ini. Harta peninggalan selain berupa hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang, dan dapat juga berupa sejumlah hutang-hutang yang melibatkan pihak ketiga atau hak perorangan. Dengan demikian, hukum waris tersangkut aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan.
Selain itu, menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Dengan demikian berarti pula bahwa aspek hukum keluarga ikut menentukan dalam hukum waris. Oleh karenanya, sementara ahli hukum berpendapat untuk mendapatkan hukum waris sebagai bagian untuk buku sendiri tidak diatur dalam hukum benda Buku 2 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 131 IS, hukum waris yang diatur dalam hukum KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Statblad 1917 nomor 129 Jo Statblad 1924 nomor 557 hukum waris KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa, dan berdasarkan Statblad 1917 nomor 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia kemungkinan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dengan KUH Perdata. Tegasnya hukum waris KUH Perdata berlaku bagi 1 orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, 2 timur asing Tionghoa, 3 timur asing lainnya, dan pribumi yang menundukkan dirinya. B. Unsur-unsur dalam hukum waris. 1. Unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan dan seluas-luasnya untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut bebas untuk berbuat apa saja seperti apa yang dikehendaki atas harta miliknya. Jadi seseorang yang mempunyai kebebasan untuk menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya. Wahjono Dharma Brata 1994 pada halaman 14.5. 2. Unsur sosial menyangkut kepentingan bersama. Pembuatan dalam unsur individual, yakni kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli waris. Oleh karena itu, undang-undang membiarkan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut antara lain dalam bentuk bagian tertentu, yakni bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat disampingkan oleh pewaris yang dikenal dengan nama legitimie portier. Legitimie portier ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka legitimie portier diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau statement.